Februari 2021, saat sebagian dunia masih berjuang melawan pandemi COVID-19, sesuatu yang tidak biasa malah terjadi di Amerika Serikat. Udara dingin Arktik yang seharusnya tinggal jauh di utara malah bergerak turun. Negara bagian Texas yang dikenal panas dan tandus tiba-tiba membeku. Diterjang badai salju dan gelombang dingin ekstrim dengan suhu di bawah titik beku. Masyarakat dan sistem yang tidak siap mulai runtuh akibat fenomena ini. Texas, negara bagian yang identik dengan panas, tanah tandus, minyak, dan topi koboi. Di banyak kota di Texas, orang-orang sudah pasti lebih sering kepanasan daripada kedinginan. Tapi, di bulan Februari 2021, sesuatu yang biasanya cuma muncul di peta cuaca bagian utara, tiba-tiba turun jauh ke selatan. Sesuatu itu adalah udara Arktik. Badai musim dingin besar yang diberi nama Winter Storm Uri pelan-pelan bergerak, dan dalam hitungan hari, Texas yang biasanya hangat berubah menjadi lemari es. Malam itu, suhu di beberapa kota Texas turun sampai minus 10 sampai minus 18 derajat Celcius, memecahkan rekor puluhan tahun sebelumnya. Salju menumpuk di jalanan kota yang hampir tidak pernah turun salju. Mobil-mobil sulit digunakan karena jalan membeku. Dan rumah-rumah yang dirancang untuk menahan panas berdinding tipis, tiba-tiba harus menahan dingin. Bukan cuma semalam atau 2 malam, tapi berhari-hari. Badai ini datang dari tanggal 10 sampai dengan 20 Februari 2021. Rangkaian serangan dingin ini terus-menerus menekan Texas, tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Warga Texas mulai panik, karena rumah mereka tidak dirancang untuk musim dingin yang ekstrim seperti ini. Insulasi yang tipis, jendela yang tidak rapat, dan pipa air yang gampang beku. Banyak rumah hanya mengandalkan pemanas ruangan hanya dari AC, yang bisa dipakai panas dan dingin, tapi sangat jarang dipakai untuk suhu sedingin ini. Ada juga beberapa rumah bahkan tidak memiliki sistem pemanas seperti AC ini. Singkatnya, rumah-rumah di Texas ini lebih cocok untuk menghadapi panas 40 derajat dibandingkan dingin di bawah nol. Begitu temperatur turun, satu hal langsung terjadi, yaitu semua orang menyalakan pemanas di waktu yang hampir bersamaan. Heater dinyalakan terus-menerus. Pemanas air juga dihidupkan. Orang-orang berkumpul di satu ruangan untuk membuat kondisi rumah sedikit lebih hangat. Tapi dalam dunia kelistrikan, itu artinya satu hal, permintaan listrik melonjak. Di balik layar, di ruang kendali yang bernama ERCOT, grafik permintaan listrik naik curam. Rekor puncak permintaan di musim dingin sebelumnya dipatahkan. Permintaan mencapai sekitar 70.000 megawatt, lebih tinggi ribuan megawatt dari rekor sebelumnya. Itu artinya jutaan rumah dan bisnis serentak membutuhkan listrik di level yang sistem Texas sebenarnya tidak mampu. Masalah tidak berhenti di situ. Di saat permintaan listrik naik gila-gilaan, justru pembangkit listrik mulai tumbang satu persatu. Texas sangat bergantung pada gas alam sebagai tulang punggung kelistrikan. Di atas kertas, gas itu fleksibel dan bisa cepat-cepat dinaik turunkan. Tapi di cuaca ekstrim seperti Uri ini, sisi lemahnya terlihat dengan jelas. Di sumur gas, di pipa, dan di fasilitas pemprosesan, ada air dan kelembapan. Di suhu sangat rendah, air pasti akan membeku, membentuk batu es yang akan menyumbat aliran gas. Tekanan turun, kompresor bermasalah, dan tiba-tiba gas yang seharusnya mengalir ke pembangkit listrik stop di tengah jalan. Di pembangkit listrik, operator yang sedang bekerja melihat indikator mesin yang bilang kalau tekanan gas tidak stabil. Mesin-mesin ini tidak bisa dipaksakan terus-menerus. Satu unit demi satu unit mesin shutdown. Tapi ini belum termasuk pembangkit batu bara yang konveyornya membeku, sensor yang rusak karena es, serta tidak lupa juga ada satu unit nuklir yang harus berhenti sementara karena masalah cuaca di sistem pendukungnya. Turbin angin juga ada yang membeku. Tapi data menunjukkan penurunan produksi listrik dari gas lebih dari 5 kali lipat dibandingkan turbin angin. Di titik ini, penting buat paham satu konsep, yaitu winterize. Secara sederhana, winterize berarti disiapkan menghadapi musim dingin ekstrim. Di dunia kelistrikan dan gas, itu berarti pipa dipasangkan isolasi, kabel pemanas, sensor, dan katup sensitif yang dilindungi di dalam box atau ruang tertutup. Gas dikeringkan supaya kandungan airnya minim, dan juga peralatan kritis diberi pemanas tambahan. Negara-negara bagian yang biasanya terkena badai salju
seperti di utara Amerika atau Kanada, sudah melakukan ini sebagai standar. Biayanya memang lebih besar, tapi itu harga yang harus dibayar. Texas sudah pernah diingatkan setelah badai dingin tahun 1989 dan 2011. Regulator mengeluarkan laporan yang bilang kalau pembangkit di Texas, jika tidak di-winterize, mereka bakal gagal lagi ketika ada cuaca sangat dingin terjadi. Rekomendasinya jelas, perbaikan isolasi dan tambahan pemanas di pipa untuk membangun standar di cuaca dingin. Tapi di Texas, rekomendasi itu tidak dijadikan kewajiban hukum. Ini hanya seperti saran, bukan aturan wajib. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dilakukan? Jawabannya sederhana, yaitu uang dan politik. Texas punya filosofi pasar listrik yang sangat bebas. Perusahaan listrik dan pembangkit bersaing di harga, dan tekanan utamanya adalah membuat listrik semurah mungkin bagi konsumen. Investasi untuk hal yang jarang terjadi, seperti badai dingin sekali dalam 10 atau 20 tahun, sering dilihat sebagai biaya ekstra yang tidak perlu. Winterize perlu modal besar, sementara dampak cuaca ekstrim dianggap kejadian sangat langka. Dalam model seperti ini, insentif untuk keluar uang demi skenario paling buruk itu lemah, sampai badai itu benar-benar datang. Ada satu faktor besar lagi yang bikin Texas berbeda, yaitu grid atau jaringan listrik Texas sengaja dibuat hampir terisolasi dari grid nasional. Di Amerika Serikat, pada dasarnya ada dua jaringan besar, Eastern Interconnection dan Western Interconnection. Texas memilih jalur sendiri. Sebagian besar wilayahnya menggunakan grid yang dikelola ERCOT, yang hanya punya sedikit sekali koneksi ke grid lain. Alasan dari sistem ini, mereka bisa menghindari banyak regulasi federal dan punya kontrol penuh atas pasar listriknya sendiri. Secara politik, hal ini menguntungkan. Tapi artinya, ketika Texas kekurangan listrik, mereka sulit mengimpor listrik dalam jumlah besar dari negara bagian lain. Sekarang bayangkan faktor-faktor ini bersatu. Dari badai Uri datang, suhu yang turun, permintaan listrik naik gila-gilaan, gas alam terganggu karena pembekuan, pembangkit yang mati satu persatu, dan juga grid yang seharusnya bisa meminta bantuan ke negara bagian tetangga malah terisolasi. Di ruang kendali ERCOT, mereka melihat sesuatu yang jauh mengerikan daripada sekedar mati lampu sementara. Kalau permintaan dibiarkan lebih tinggi dari pasokan terlalu lama, peralatan di jaringan listrik bisa rusak permanen. Trapo bisa saja kebakar, jalur transmisi bisa kolaps, dan sinkronisasi sistem bisa hancur. Dalam istilah teknis, grid bisa mengalami blackout total yang butuh berminggu-minggu untuk bisa dinyalakan lagi. Menurut laporan ERCOT sendiri, pada titik terburuknya, sistem kelistrikan Texas tinggal sekitar 4 menit 37 detik dari kegagalan total sebelum pemadaman paksa dilakukan. Jadi, mereka mengambil keputusan brutal, yaitu memadamkan listrik secara paksa. Secara resmi, ini disebut pemadaman bergilir. Konsep di atas kertasnya terlihat manis. Setiap wilayah dipadamkan sebentar, lalu dialihkan ke wilayah lain. Tapi di lapangan, kondisi jauh dari ideal. Terlalu banyak pembangkit mati, terlalu sedikit pasokan yang tersisa. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah mempertahankan listrik di tempat-tempat yang benar-benar penting. Contohnya rumah sakit. Akibatnya jutaan rumah dan bisnis mengalami sesuatu yang jauh dari kata bergilir. Banyak orang tanpa listrik selama 2-4 hari penuh. Sebelum lampu benar-benar padam, tanda-tanda panik buying sudah terlihat. Kulkas di supermarket kosong lebih cepat dari biasanya. Orang-orang menimbun air kemasan, makanan instan, selimut, dan bahkan kayu bakar. Genset portable dan kompor gas mini habis terjual. Tidak sampai di situ, masalah lain muncul, yaitu air bersih. Sistem air minum dan pompa bergantung pada listrik. Tanpa listrik, tekanan air jatuh, pipa membeku, dan banyak yang pecah. Perintah boil water notice dikeluarkan di berbagai kota. Tapi, ironisnya, orang-orang diminta merebus air di saat kompor listrik dan water heater tidak bisa dipakai. Di rumah sakit, situasinya jauh dari kata tenang. Ingat, semua ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Rumah sakit sudah padat sebelum badai datang, karena merawat pasien COVID. Ketika Uri menghantam, sebagian rumah sakit kehilangan listrik, sebagian kehilangan air bersih, dan banyak yang harus mengandalkan generator cadangan sambil berjuang merawat pasien yang sudah ada sebelumnya. Dan ditambah korban baru akibat badai Uri ini. Di dalam rumah warga, suhu turun mendekati suhu di luar, yang memaksa orang-orang bereksperimen agar tetap hidup. Ada yang tidur di mobil dengan mesin menyala untuk pakai heater di mobil, tapi di garasi tertutup. Ada yang menyalakan grill arang di ruang tamu, dan bahkan ada yang bakar kayu bakar di dalam rumah.
Tapi cara-cara ini bisa menyebabkan keracunan gas karbon monoksida. Secara resmi, negara bagian Texas mencatatkan ada 246 korban jiwa akibat badai dan krisis listrik ini, yang menjadikannya salah satu bencana alam paling tragis dalam sejarah Texas. Lebih dari separuh korban kehilangan nyawa dikarenakan hipotermia, yang lain dikarenakan keracunan karbon monoksida, kecelakaan, dan masalah medis yang tidak tertangani karena listrik dan air bersih tidak tersedia. Peneliti dan analis memperkirakan angka sebenarnya bisa mencapai 700 jiwa lebih. Kerugian ekonomi juga besar, mencapai sedikitnya 26 miliar dolar Amerika, yang menjadikannya salah satu bencana paling mahal di Texas. Listrik yang biasanya dihargai sekitar 25-50 dolar per megawatt, melonjak sampai 9.000 dolar per megawatt pada saat itu. Harga ini dibiarkan tinggi selama sekitar 2 hari lebih lama dari yang seharusnya, yang menciptakan tagihan yang tidak masuk akal dan memicu kebangkrutan beberapa perusahaan. Sementara itu, perusahaan lain justru meraup keuntungan miliaran dolar dalam beberapa hari saja. Akibat bencana ini, tekanan publik meningkat. Pimpinan ERCOT banyak yang mengundurkan diri atau diganti. Ada banyak gugatan hukum perdata terhadap perusahaan listrik dan perusahaan gas. Tapi ini bukanlah kasus di mana ada satu orang yang bisa dengan mudah ditunjuk sebagai pelaku utama secara pidana. Legislator Texas pun akhirnya bergerak. Mereka mengesahkan beberapa undang-undang penting yang mewajibkan perusahaan listrik dan gas untuk melakukan winterize sesuai standar, dengan ancaman denda dan sanksi kalau tidak dipatuhi. Setelah itu, laporan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ketika ada badai dingin lagi, grid Texas memang bekerja lebih baik dengan lebih sedikit pemadaman yang disebabkan oleh kegagalan pembangkit. Dan winterize menjadi bagian wajib dari operasi pembangkit. Tapi para ahli masih mengingatkan ketahanan sistem ini bukan proyek sekali jalan, melainkan proses yang panjang. Kalau kita tarik garis besar, krisis listrik Texas 2021 ini bukan cuma tentang badai salju. Ini tentang bagaimana sebuah negara bagian yang biasa panas, dalam tanda kutip, meremehkan dingin. Sebuah sistem listrik yang didesain untuk murah dan efisien, tapi ada harga yang harus dibayar. Keputusan puluhan tahun memisahkan diri dari grid nasional akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk diselamatkan ketika bencana datang. Dan di tengah semua diagram, angka, dan istilah teknis, ada ratusan orang kehilangan nyawa akibat kedinginan di rumah mereka sendiri. Ini semua terjadi bukan karena satu baut longgar, bukan karena satu turbin beku, tapi karena rantai keputusan kecil yang diambil berulang-ulang kali, sampai suatu hari badai itu datang, dan Texas membeku dalam gelap.